Nama dokter detektif alias Doktif menjadi sorotan usai dirinya berani memberikan ulasan kritis terhadap produk kecantikan yang diduga tidak aman alias overclaim, serta berani membongkar praktik ilegal di industri skincare ke hadapan publik. Namun belakangan ini, nama Doktif justru mulai tercoreng usai dirinya diduga memiliki sederet tabiat buruk untuk menjatuhkan usaha orang lain demi menaikkan omset penjualan pribadinya. Bahkan beberapa musuh atau seterunya tampak membongkar tabiat buruk Doktif yang diduga melakukan pemerasan senilai miliaran rupiah kepada para owner-owner skincare dengan embel-embel akan aman di tengah huru-hara mafia skincare. Untuk mengetahui sederet tabiat buruk Doktif yang dibongkar, maka inilah 5 tabiat buruk dokter detektif yang dibongkar musuh versi Cumi Top 5. Dokter detektif alias Doktif diketahui kerap memberikan ulasan terkait produk kecantikan, terutama skincare, kepada masyarakat dengan memberikan informasi terkait hasil uji lab yang terdeteksi memiliki kandungan berbahaya. Ya, aksi Doktif itu dianggap sebagai pahlawan karena masyarakat dibuat melek terhadap produk yang aman dan tidak untuk digunakan. Namun belakangan ini, aksi Doktif justru mulai dicap sengaja ingin menjatuhkan usaha orang lain demi menaikkan omset penjualan pribadinya oleh sederet owner skincare, termasuk pihak Sheila Saukia. Ia melalui kuasa hukumnya, Sheila Saukia menganggap jika Doktif sengaja ingin menjatuhkan produk owner-owner skincare karena persaingan. Yang menarik, Doktif yang merasa hal tersebut adalah fitnah tampak berani bersumpah di atas Al-Quran. Siapa yang sama kayak Doktif nasibnya dapat beginian, dibilangnya sudah 2 tahun tidak menjual. Kok Doktif masih dapat? Dari mana ini? Dibuka dong, kan masih bersegel nih. Silakan dibuka. Yang ini ada tulisannya pada ini. Ada badan pomnya ya, jelas ya. Boleh. Sudah pernah diuji lab sebelumnya ya guys ya. Ini Doktif coba cek lagi. Karena dianya masih terus. Jadi buat yang owner skincare yang produknya sih aman-aman aja, nggak perlu risih, tenang-tenang aja. Tapi buat mereka yang nakal pasti akan risih. Kenapa? Karena keinginan mereka untuk terus menipu masyarakat itu akan terganggu dengan adanya Doktif. Dia berbohong. Dia kan mau menjatuhkan produk orang. Ini kan persaingan. Jadi dia memang sengaja untuk menjatuhkan gitu loh. Karena tujuannya kalau memang benar dia mereview produk SS, kan misalnya dia menyatakan membeli di suatu tempat, belinya kapan, di mana tempatnya, supaya bisa diklarifikasi kan. Tapi begitu ditanya tidak menjawab atau nggak apa kata dia? Dia nggak tahu, dia nggak mau kasih tahu. Pokoknya dia nggak mau kasih tahu dengan dalih dia melindungi reseller. Jangan masyarakat terprovokasi oleh oknum-oknum yang sering mereview tanpa aturan. Seperti Bapak BPOM tadi katakan bahwa sesuai undang-undang yang berhak dan memeriksa dan mengumumkan itu adalah Badan BPOM. Kita harus lebih hati-hati dalam menyimak, memperhatikan apapun yang ada di dunia maya. Apakah tujuannya untuk masyarakat atau untuk pribadi, gitu ya. Kalau sekarang memang diduga ada hal-hal yang di luar konteks untuk masyarakat, teman-teman harus bersabar karena memang sudah ada menurut informasi ada yang membawa masalah ini ke pihak berwajib. Gitu ya saya. Doktif berbicara ini di depan kalian semua. Ya Allah, jika apa yang Doktif katakan selama ini adalah sebuah kebohongan atau fitnah semata, ya Allah turunkanlah azab kepada Doktif. Jatuhkanlah laknat kepada Doktif. Jika memang ada setitik niat Doktif untuk menjatuhkan brand tertentu atau menyebarkan hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi jika apa yang Doktif sampaikan adalah suatu kebenaran dan mereka menyerang Doktif, para buzzer-buzzer yang menyerang Doktif, Doktif mohon, ya Allah ampuni mereka. Berikanlah mereka hidayah sebelum Engkau menurunkan azab Engkau ya Allah. Ya, jadi di sini Doktif ingatkan kepada kalian. Para pelaku fitnah, pelaku buzzer yang menyerang Doktif,
Doktif serahkan kepada Allah. Dokter detektif alias Doktif belakangan ini tengah gencar diisukan memeras owner skincare senilai miliaran rupiah. Ia, Reza Gladys, digadang-gadang menjadi salah satu korban atas dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Doktif. Menurut pihak yang bersangkutan, Doktif bahkan diduga memeras Reza Gladys hingga senilai 20 miliar rupiah. Dan itu semua diduga tidak hanya isu belaka. Pasalnya telah beredar sederet bukti, mulai dari rekaman suara hingga foto yang menguatkan jika Doktif melakukan dugaan tindak pidana tersebut. Dia memang ketemu dengan suami Dr. Reza, dan dia juga di situ meminta sejumlah uang 2 juta dolar Singapura atau 20 miliar lebih kurang ya, dan membawa-bawa nama Kapolri, membawa-bawa nama DPR, dan juga dia membawa-bawa nama presiden ya di situ. Ya kalau kalian mau lihat fotonya, aku sekarang bisa liatin. Agak tengah itu. Tahan. Itu bisa dijelasin Bang. Bisa sambil jelasin Bang. Ya, jadi ini adalah ada tanggalnya, ini tanggal 27 bulan 11. Ini tanggal 27 bulan 11 ya, seorang Doktif atau Dokter Samira itu pergi ya bersama Dokter Mufid ke salah satu cabang Starbucks yang ada di Cilegon, dan di situ dia meminta uang sejumlah 2 juta dolar Singapura atau lebih kurang 20 miliar lebih. Ya selama ini dokter tidak merasa itu, jadi ya dibuktikan saja. Jadi nanti akan terbantahkan semua yang dibilang apa sindikat apa itu semua tidak pernah ada. Sindikat pemerasan ya bilangnya. Nah iya, jadi dokter itu bingung, dibilang pas ini nggak ngerti sama sekali, tapi kok seolah-olah dibuat seperti itu dan mereka menginginkan penggiringan opini ini benar. Jadi sesuatu yang tidak ada digiring benar-benar ada, jadi masyarakat ini dibuat benar-benar percaya. Gitu. Padahal sebenarnya nggak ada, bahkan kan Pak Ade Ari sendiri tidak menyebutkan adanya Doktif di situ. Dokter detektif alias Doktif kian hari dinilai mulai keluar dari jalur yang biasanya ia lakukan, yakni mereview atau mengulas skincare overclaim. Ya, menurut beberapa owner skincare hingga para artis, Doktif kini justru mulai menyentil-nyentil mereka, namun bukan terkait skincare melainkan kehidupan pribadi mereka. Lantas, seperti apa reaksi owner skincare hingga para artis ketika disentil oleh Doktif? Kayak DP, udah jangan deh. Kan kamu kan di situ bilangnya saya ikut mendukung Doktif di setelah off cam. Iya kan, Doktif itu ke situ ya. Kalau televisi itu guys, bayaran cuma 1 juta. Sedangkan kalau Doktif jaga di klinik ya itu bisa lebih dari itu. Doktif korbanin waktunya karena mereka ngotot banget minta Doktif dateng. Jadi kalau dibilang pro sama siapa, aku tidak pro sama siapa-siapa. Saya pro kepada peraturan yang berlaku di Indonesia. Lab itu berbeda. Walaupun bahan kamu tuh bagus, setiap lab itu berbeda. Kenapa ditanya bahwa barang atau produk tersebut dapatnya dari mana? Takutnya kena terkontaminasi dengan bahan-bahan yang lain di dalam kandungan itu krem. Nah, makanya yang berhak untuk mengecek atau mereview itu biarkanlah BPOM. Gitu. Jadi kalau kayak kita influencer membantu BPOM untuk menyebarluaskan bahwa produk yang sudah direview oleh BPOM itu tidak bagus gitu. Setuju nggak? Setuju kalau kayak gitu nggak akan ada mudorot. Iya, nih Doktif, gua kasih tahu, lu sebagai dokter, lu harusnya pintar dalam berkata-kata. Mulutnya itu digunakan untuk mengobati pasien, bukan untuk ngomongin orang yang nggak penting. Si Ria Ricis, gamisnya dikomen-komenin sama dia. Terus apalagi tuh, si DP segala macam semuanya dikomen-komenin. Si DP juga jadi toksik, terus Bunda Maya juga dikomen-komenin. Tenang aja, dulu gue sama DP juga ngebelain DP, gue juga berseteru, tapi kali ini gue bela DP. Karena menurut gue ini udah kurang jarum nih, iya nggak cocok dokter ngomong gitu. Terus kayak gitu kalau sama Bunda Maya padahal cuma menanggapi tentang skincare, langsung tuh digiring opini langsung tuh sama dia tuh. Menurut gua nggak pantas sih dokter kayak gitu sih.
Terus Uya juga diserang-serang tuh sama dia tuh. Cuman karena dia ngundang si SS ke podcast. Padahal kan si Doktifnya juga diundang juga ya, sama-sama diundang ya. Langsung dibilang katanya belain dia. Padahal dua-duanya diundang. Menurut gua sih udah kurang jauh, nggak sepantasnya si dokter seperti itu. Terus dia reviewin produk orang, terus dia sendiri jualan gitu. Terus dia sekarang jualan baju. Dia jangan-jangan mau saingan sama gue nih. Tapi nggak apa-apa. Yang benar itu kalau misalkan gue nih lihat Doktif nih mau jualan baju nih sekarang, gue doain semoga Doktif rame, bukan nge-reviewin punyanya dia. Gue mah nggak takut, pede, nggak boleh matiin rezeki orang, dosa, ya kan Mbak ya? Nggak boleh matiin rezeki orang. Sekarang aku lihat dia itu udah berbohongnya bukan di tingkat aplikasi TikTok lagi, bukan di live lagi, tapi dia berbohong itu di TV loh. Di pagi-pagi ambiar, itu dia berbohong. Dia bilang Kepala Bepom nggak pernah melarang. Terus yang kemarin yang dialog itu apa? Yang berdialog itu apa? Kalau terus terjadi kayak gini, ini bakal terjadi keributan lagi. Astagfirullahaladzim, ini orangnya nggak tahu bilang. Ini aku pulang ke Aceh nih. Ini juga dia berbohong nih. Sekarang aku pulang ke Aceh. Katanya aku pernah di Aceh itu diusir katanya. Ini aku nih pulang di Aceh nih. Ini aku lagi makan tuh. Lagi makan di rumah makan. Tukang bohong. Tidak hanya menyentil, dokter detektif alias Doktif juga diduga pernah menyebarkan fitnah terhadap Dennis Caryasta. Ya, seperti diketahui, Doktif saat itu menyatakan jika Dennis Caryasta menerima uang senilai 100 juta rupiah sebagai bayaran buzzer untuk menjatuhinya. Namun, Dennis Caryasta yang merasa difitnah akhirnya memutuskan untuk melaporkan Doktif ke polisi. Lantas, seperti apa pernyataan Doktif? Dan bagaimana reaksi Dennis Caryasta? Tahu nggak guys? Ya, ada dugaan. Bukan dugaan sih. Ada duit aliran dana juga kira-kira 100 juta. 100 juta sudah kamu terima ya sayang ya buat nyerang Doktif ya. Ya udah. Tapi Doktif ingetin ya, kamu kalau beli susu buat anak kamu itu dari duit yang halal. Ya, bukan dari duit jadi bujur. Ya, 100 juta untuk jutaan follower. Yang udah punya jutaan follower, dapatnya bujernya 100 juta. Iya, ketahuan. Dari mana ketahuannya? Kok Doktif kok tahu? Ya, dari mana? Kan organisasi bujernya ngontak ke Doktif. Doktif, ada tagihan segini untuk nyerang Doktif gitu. Kasihan. Ah, jadi ada yang udah terima 100 juta buat beli susu ya, popok bayi ya. 100 juta. Kalau jutaan follower wajar sih 100 juta dapatnya. Hati-hati ya. Jangan dari duit jadi bujer. Jangan. Kasihan anak kamu. Cari duit yang halal aja dari dagang daster, dari dagang makanan ya. Yang bener cari duitnya. Ya. Oke. Menurut gua ini udah jelas banget sih dia fitnahnya, jadi ya nggak perlu pengacara lah, langsung laporin sendiri dan nggak dipersulit juga. Mau ucapin juga terima kasih buat Polres Jaksel. Gue yakin sih Polres Jaksel akan menindaklanjuti perusahaan kasus yang kecil atau berat secara nyata sih. Dan tadi nggak semua yang keluar dari mulutnya itu benar. Seperti contohnya salah satunya adalah gua, ini yang buzzer 100 juta. Masih aja kekeh lu bilang gue terima, gue nggak terima. Gue udah bawa mutasi gue semuanya. Kalau misalkan sampai diterima, laporan mah kagak jadi ya guys ya. Dokter detektif alias Doktif belakangan ini tampak memiliki beberapa musuh atau seteru. Ya, seperti diketahui, Doktif terlibat permasalahan hukum dengan Sheila Saukia hingga terlibat perseteruan dengan dokter dan owner kecantikan lainnya. Namun yang menjadi sorotan, Doktif justru tampak tak takut jika dirinya dilaporkan ke polisi. Bahkan Doktif menantang para seterunya untuk melaporkannya ke polisi karena ia merasa tidak melakukan perbuatan yang menyangkut tindak pidana. Lantas, apa alasan Doktif tak takut dilaporkan? Jadi kalian tinggal tunggu aja waktunya, dan jika tidak terbukti, apa yang akan terjadi? Cemaran nama baik. Semua akan balik ke diri kalian sendiri. Intinya Doktif gak merasa bahwa ke dalam sindikat pemerasan itu sama ya? Sekali tidak. Dan itu bisa dibuktikan. Doktif katakan satu hal, pasti owner-owner yang melaporkan adalah owner-owner yang merasa
Yang bilang ya. Jadi owner skincare yang skincare-nya Saya nggak mau bilang deh. yang skincare-nya diduga ya. Jadi mereka yang santai-santai aja something Skintific misal brand-brand yang lain yang sudah dokter semua hafal-hafal itu Scarlett atau apa gitu Siva, Hana Sui. Apakah mereka datang? Apakah mereka melakukan keluhan? Tidak. Jadi ya mereka yang terganggu bisnisnya tapi tidak mau memperbaiki. Mereka yang merasa ketakutan dengan adanya Doktif membongkar mafia perskincare. Ada apa sih? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.